badan aku nggak nge-match banget ya sama perasaan aku. Ya ampun, aku juga pengen cantik. Itu tuh udah nggak bisa, udah bukan cuman cowok sama cewek aja. Iya. Udah nggak bisa sesimpel male and female gitu loh. Hai, saya Tommy. Dan saya Riri. Kembali lagi di Tommy and Riri Show kali ini. Kita lagi di mana nih? Kita lagi ada di Red White Coffee dong. Oke. Tempat kesayangan dan kebanggaan. Betul sekali. Dan ini udah masuk di bulan November ya Tom ya? Gue udah gak inget bulan, Ri. Gue udah inget pokoknya tahun 2020 tuh Bentar lagi kayaknya aku ulang cepet tahun, banget. aku tahu. Hah? Siapa ulang tahun sebentar Kamu. lagi? Oh iya, kalau gitu jangan lupa kadonya ya. Oh iya, aduh. Tapi menjelang akhir tahun gini, lo ngerasanya perubahan akan segera membaik sekarang? Kalau misalnya orang bikin resolusi atau enggak, gue cuma pengen, aduh capcus deh, segeralah berubah. Ya, Ya apapun nggak sih? yang lo rasakan, lo rasakan, Gimana tuh? relax, let's talk about it. Bahasan kita hari ini, itu juga Ada. mengenai perubahan. Kamu kalem banget tuh hari ini. Ah, masa sih? Mau ulang tahun ya? Masa sih gue kalau banget? Yang kenal gue tau lah gue seperti apa ya. Nah, kita kenalin dulu dong sama tamunya Tommy and Riri Ini hari gak ini, bisa Ri. nih, lebih cantik dari gue. Gue gak suka kalau kayak gini caranya. Tersaingi. Dan saya cantik banget sesuai namanya. Ada Angel. Ya, hai Halo, Angel. hai. Angel. Ih, Dia ini, lo tapi kayak gini insecure nggak, Ri? enggak. Lo nggak insecure? Lo- Gue adalah orang yang mengagumi keindahan. Jadi setiap orang menurut gue itu cantik. Kalau ini luar Oke, biasa. mungkin sebelum kenapa gue nanya sama Riri soal insecure, Riri mah sebelahnya siapa aja dia nggak akan pernah insecure. Iyalah, I know her well. Tapi sebelumnya mungkin kita harus tanya dulu ke Angel, Angel. gitu loh sebenarnya. Karena kalau ngeliat kayak gini nih, orang pasti nggak tahu background story-nya Angel kan. Model ya? Pokoknya ngeliatnya model ya, J. Gila nih cewek cantik banget gitu kan. Selebgram ya? Angel ini sebenarnya lagi dalam masa transitioning. Oh. Mungkin aku mau kasih ke Angel langsung transitioningnya tuh sebenarnya dari apa ke apa dan siapa Angel ini? Kalau mau sharing ya Mas Tommy, Mbak Riri, Iya. it's gonna be like long. Kita butuh lebih dari satu episode. This journey is so endless actually, and I'm still on it gitu kan. Well, oke. Nama aku Angel, tapi sebelumnya teman-teman biasa panggil aku Pranzi, but now best known as Angel. Oke. And now I am in the journey of just enjoying myself, which is jadi perempuan. Oke. Dan aku ngerasa privilege banget bisa ngelakuin ini sekarang gitu. Oke. But you seems Happy. fine, you seems happy, you seems, tapi gue ngerti kok karena kebetulan gue kan follow Angel di Instagramnya, jadi gue suka kayak lihat cerita-ceritanya. Oh gila nih orang emang kuat banget ya, maksudnya Iya. kalau dia lagi curhat kan di storynya. Oke. Angel underscore Pranzi. Dah, tuh. Nah, transitioning dari seorang Pranzi menjadi seorang Angel. Udah berapa lama nih berarti transisinya berlangsung? Udah Kalau ngomongin transition berarti ngomongin aku kapan mulai hormon kali ya. Dan ini udah yang bulan ke-6 atau ke-7 gitu. Dan aku ngerasain banyak banget perubahan secara fisik yang aku alami sekarang. Begitu juga secara mentally. Tapi untuk ngerasain kalau aku tuh punya sesuatu yang unik di dalam, aku ngerasa kok badan aku nggak nge-match banget ya sama perasaan aku, itu udah dari kecil, Dari Mas kecil. Tommy. Dan Nah, sebenarnya ini kan kita juga sama-sama belajar. Kalau istilah transitioning, Ya. itu hitungannya dari saat seseorang udah mulai take hormon atau seperti apa sebenarnya, Angel? pribadi menurut aku orang mulai transition itu sejak dia berani untuk come out ke Oke. publik. Oke, itu Oke. pertama Kalau berarti. Bahkan itu- belum Iya. belum Langsung hormon. suntik hormon dan belum, ya itu termasuk udah kalau menurut Iya. kamu. This is for everyone needs to know ya, untuk seorang menjadi bertransition ke gender yang lain, they don't have to take hormones kok. Oh. Mereka nggak harus operasi kelamin, mereka nggak harus
pasang ini itu Iya, biar iya, iya. tervalidasi dia tuh gender yang dia inginin. Oke. Selama dia tuh mengekspresikan dirinya sebagai dia itu apa, ya udah. Menurut aku dia udah cukup. Oke, ini juga ini ilmu baru loh. Iya, ini iya. istilahnya pengetahuan baru. Karena mungkin kalau di kepala orang-orang kalau dengar kata transitioning itu artinya Ada sesuatu yang dirubah. ada yang ya kan. Sedangkan menurut Angel nggak perlu. Karena sebenarnya kan juga melakukan ini. I don't know, this is my assumption. Iya, Pasti iya, kan iya. it takes money, bener nggak? Dan Iya. mungkin buat mereka yang less fortunate dan tapi deep down they feel like I feel like a woman. Kalau nggak gini deh, Like a step pertama yang Angel lakukan ini contoh ya, maksudnya apakah menggambar alis nih contoh gitu. Yang maksudnya oke, sekarang gue bertransisi sebagai Angel. Yang pertama kali lakukan apa? Selain tentunya membuka diri kan ke gue itu Angel. Apa? I can't really recall ya. Apa pasang bulu mata gitu. Cuman, growing up, I didn't really know how is it to express myself. All I know deep inside that I was just unique. I didn't know the term of being transgender. All I knew that I was just different gitu kan. Oke. Aku nggak tahu konsep gender itu sebenarnya apa. Masih buta lah pada saat itu ya. Masih Tapi kecil. aku tuh dari kecil ya, aku tuh suka banget main sama kakakku perempuan. Dan aku tuh nyaman banget pakai baju kakakku perempuan. Tiap aku diajakin main bola sama teman-teman laki atau saudaraku laki, I just Ya. bola tuh kayak something round and dangerous. Just don't want to Bukan touch kamu it. aja, aku juga takut sama bola. itu kalau boleh sedikit ya ke gue itu sama kalau zaman dulu nggak bukan itu tapi kalau gue kayak sama kayak zaman dulu kalau bokap gue tiba-tiba ngumpulin anak-anaknya untuk sama-sama ngebenerin mobil gitu kan bengkel-bengkelan apa ini. Dan dia anak pertama. Oke, Angel itu berarti dari kecil kecil banget ya. kan? Iya, terus aku Udah kayak berasa. diam-diam ngeliatin ibu aku suka make upan gitu kan. Ya ampun, aku juga pengen cantik. Aku tuh ada pikiran Iya. tumbuh dewasa tuh kayak jadi keker, maco. Ih, kamu nggak mau This is pokoknya ya. not me, Kayaknya kayak kamu ngerasa this is not my body. iya, otak aku tuh udah terpatri. Ya udah, aku pengen cantik gitu. Cuman keluarga aku pertama ngeliat sih, oh cute gitu. Apa sih yang suka pakai baju cewek Dulu kan suka lucu-lucuan? pakai Iya, baju iya, gitu. iya. Tapi makin aku tumbuh, mereka otomatis lah makin prihatin loh. Lo aja lo. Kayaknya harus di stop deh gitu ya. Tapi kan dulu nggak ada sosial media kan, lebih aman jadi lah. kan nggak terlalu terekspos. Dan aku ngelakuin itu juga sebenarnya di rumah. Aku suka keluar pakai baju cewek kakakku, cuman kakakku yang jangan diketawain gitu. Kakakmu mungkin juga prihatin soalnya kan. Takutnya Tapi kamu kakakku cewek takutnya kamu juga- dibully nanti kan. Iya, kakak cewek takut itu. Dan aku sering sedih kenapa sih orang ngetawain aku pakai baju cewek padahal kan aku ngerasa cantik, ngerasa pretty gitu kan. Nah, poin titik di mana kamu ngomong ke diri sendiri, okay, this is it. Like that's it. I'm going to do something about it. Karena kan sebenarnya kalau aku ingat, jadi kebetulan aku tuh pernah mengenal satu masa di mana Angel ini bentukannya adalah a cute boy ya. Iya ya. Pretty boy berarti kan? Ya cute lah, bukan ya pokoknya dia Tapi cakep. oke, kalau gue lihat dari Instagramnya iya, cakep ya, handsome Cakep. kategorinya. Ya. Nah, Ngeri banget sih. nah makanya maksud gue Itu gini. kapan Tom? Berarti Oke. pasti baru berarti ya. Ketika gue kayaknya 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang Baru lalu, 2 tahun? 2 tahun yang lalu gue masih ngeliat Angel ini ya bentukannya sebagai cute Luarannya. boy. Luarannya ya, luarannya. Physically. Professionally, I have to. Physically, mungkin aku harus sedikit merevisi ya. Physically, what I saw was Iya. a cute, Tapi a cute guy, klimis, bersih Nah, gitu kan. pertanyaannya tadi kan adalah kenapa gitu ya tiba-tiba kan ya dalam hati emang udah dan pengen cantik ya Pak. Berarti itu kapan momennya Angel berpikir this is it? Okay, the courage has always been there, Iya. but the privilege was not there. Oke. Pas Pak Tommy kenal aku sebagai seorang, Jangan okay, Pak, I- Mas aja. Oh, aku ketahuan.
Gak apa-apa, oke. Jadi aku dulu kan pernah jadi public relations di Bener. sebuah resort itu kan, dan Oke. public relations Yeah. what Oke, I oke, learned, oke. what I knew was the spokesperson of the Yeah. resort that I work for. So I was the brand ambassador of the venue. Ya, gitu. aku kenalnya juga di situ. Dia waktu itu Tapi itu PR. masih cute boy. Makanya Masih berarti baru 2 tahun physically yang dia, lalu ya. Physically dia ya Iya. is a man gitu. Jadi aku harus merepresent diri aku Ya sebagai dong. seseorang yang Ya. ini hotel ini mau bawa Hotelier gitu gitu ya. Ya udah aku harus jadi cowok kan. Oke. Gitu. Nah, tadi waktu Angel bilang ya, kalau dari keberanian udah dari dulu. Tapi ada kata-kata privilege. What is? Mungkin ya bisa dijelasin nggak maksudnya Angel itu adalah kalau keberanian udah dari dulu, kalau privilege baru-baru ini. Semua orang tuh nggak seberuntung kita gitu. Semua orang tuh punya background, apa yang mereka lakuin, dan banyak dari kita tuh suka ngejudge gitu kan. Nggak semua orang tuh punya keberanian, aku ngerasa aku cewek, aku pengen dandan hari ini. Mungkin dia tuh kan datang dari keluarga yang sangat religius, yang dia bisa Iya. lihat kalau dia pakai lip gloss aja. Salam. Atau mungkin dia emang disupport sama keluarganya, dibantu operasi kelaminnya segala macam. Maksudnya keadaan orang itu beda-beda gitu loh. Oke. Nah, kamu ngerasa keadaanmu baru memungkinkan untuk kamu transitioning ini berarti baru-baru ini. Tahun gitu ya? ini, apakah tahun ini? Sebenarnya dari dulu pun discreetly aku tuh suka di diam-diam. kamar yang tetep. anggun-anggunan, Ya. cantik-cantikan di depan cermin gitu kan. Dan kadang-kadang sama teman-teman deket aku pun nggak masalah gitu, Iya, aku yang iya. ekspres, tapi nggak aku unggah di sosial media karena aku masih mikir aja orang Iya. luaran bakalan komen ini itu. Tapi untuk komen keluarga aku nggak pernah bermasalah banget sih, Oke. karena memang mereka dari awal Sudah tahu. Oh, aku kalau tuh keluarga gimana. berarti udah menerima ya. Berarti sekarang Ih, tapi seneng udah- banget loh. Aku nggak bisa bilang mereka nerima atau enggak ya, tapi mereka tahu. Oke. Dan Beda ya. Oh, iya. Ya, Tapi to mereka know udah tahu. and to accept Ya, gitu iya, ya. iya. They Tapi know they know the ya. situation, but that doesn't mean that they But accept I know it. that Ya. they still love me Iya for who dong. I am, and I always love them gitu loh. Mereka juga bangga sama pencapaian yang ada dalam hidup aku. Kita ngomong pencapaian yuk. Oke, yuk. Kita ngomong pencapaian ya sekarang. Pencapaiannya udah Karena gini. sampai mana? Nah, karena gini. Jadi ketika itu ya tugasnya Tommy sama Riri kan juga harus tahu nih yang kita interview siapa Betul. dong. Nah, ketika kita ngelihat social medianya Angel pernah nulis gitu kan. Ini loh pengen nunjukin bahwa tidak semua trends itu punya latar belakang yang mungkin atau pekerjaan ya, anggaplah ya pekerjaan lah, kita anggap pekerjaan yang punya konotasi negatif, sex worker lah apa, Iya, karena betul. sebenarnya kalau kita ngomong pencapaian, silahkan Angel coba Apa yang kamu, sudah kamu capai, Angel? karena dulunya dia ini cabin crew sebuah maskapai yang keren banget. Internasional. Iya Kamu tuh kan? memulai karirmu sebagai apa? Aku nggak pernah nyangka sih bakalan bisa jadi cabin crew atau kerja di hotel mewah di Bali. Bintang 5 Aku bahkan kuliah aja sempet drop out karena orang tua aku meninggal, dan aku tuh ngerasa aku nggak cukup safe buat tinggal aku dari Solo by the way. Aku Hai, merasa Solo. there's no many opportunities there. Jujur aja ya. Jadi aku minggat aja ke Jakarta. Oke. Nekat aja gitu. Yeah. Emang dari dulu aku punya, nggak tahu ya kalau ini suatu kelebihan atau, tapi intinya aku tuh suka nekat gitu loh. Iya. Aku tuh Ya, punya maybe you know deep down, Iya. you know deep down you're a survivor. Iya, Jadi courageous udahlah, juga, gue jalan berani. gitu ya. Iya, meskipun aku masih kuliah yang aku tinggalin, tapi aku ngerasa kemampuan komunikasi aku ada kok. Aku Bisa juga lah. bisa dong. Aku juga friendly ke orang Iya, kok. iya. Terus sampai Jakarta pertama kali gitu, kamu ngapain? Aku kebetulan ada teman di sana. Terus ya aku kirim-kirim CV lah. Oh, pertama-tama kirim CV, tetap. Jadilah aku guru bahasa Inggris. Oh, sempat jadi guru bahasa Inggris. Tuh. Jadi kamu mengawali karirmu malah di Jakarta kamu jadi guru bahasa Inggris. Iya, buat Private anak-anak tapi. kecil gitu. Iya. Nggak ada lembaga Oh, di lembaga- gede. Iya, Iya. Lembaga Lembaga terkenal, bahasa Inggris lah, Bos. lembaga bahasa Inggris. Gede di Iya, iya. Indonesia. Terus dari situ, Nah aku ada temen yang dia tuh obses banget jadi pramugari. Dia tahu aku pindah ke Jakarta, udah kerja di sana kan. Terus aku diminta buat nemenin dia open recruitment. Ada maskapai Indonesia yang paling gede gitu kan. Terus aku temenin lah waktu aku datang. Hah? Kok banyak banget yang datang? Iya. Kayak Indonesian Idol.
ya, kayak audisi ya. Terus Iya, terus kamu tapi ikut daftar pada saat itu. Nggak, waktu itu mereka cuma cari cewek. Nyari pramugari. female cabin crew. Physically cewek. Oke, Cabin iya. crew. Tapi tetap aja gender dysphoria aku dari dulu udah ada yang, ih aku juga pengen pakai krosong kayak gitu. Rasa kepengen di sini kan ya. Terus pengen kebayang kayak gitu. Itu kan berarti ketika kamu nemenin teman kamu tuh yang punya obsesi jadi cabin crew, kamu belum ngelamar. Belum. Berapa tahun kemudian kamu ngelamar? Unfortunately teman aku gagal pas itu. Oh, Tapi aku penasaran banget Mas Tommy, ini pekerjaan apa sih sebenarnya? Oke. Aku Google lah, aku tanya temen gitu kan. Ya. Ya. Nggak apa-apa. Sakit Show serunya. must go on, show must go on. Oke, terus. Iya, tapi bayangan aku pengen jadinya ya pramugari. bukan kamu. Sebenarnya dari dulu aku tuh yang nggak terlalu berpikiran, oh bisa jalan-jalan, gajinya gede. Iya. Aku Nah, tuh itu. pengen elegan, cantik Oh iya. Iya. Mungkin yang bikin kamu kepengen banget tuh adalah the idea of how they look like. Ya, Iya, tampilannya. Kayaknya kalau jalan gitu kan di Terus cabin ukurannya crew kan, sama, ya Iya, kan? Ya kan kayak ini adalah wanita yang aku pengen jadi pas aku grow up. Aku Oke. mikirnya kayak This is gitu. the kind of ladies I wanna be. Iya. You have your own runway, ya nggak di jalan day. Tapi akhirnya kan kamu kejar mimpi itu walaupun memang sebagai pramugara nih kan ceritanya. Itu udah langsung penerbangan luar berarti ya? Yang pas Enggak, waktu awal-awal tuh aku yang masih nyobain lokal-lokal yang ada yang bangkrut juga yang aku kasih CV aku dibalikin. Ntar kalau kita butuh laki, kita bakalan telepon kamu. Tapi CV saya dibaca dulu dong, Bu. Oke. Enggak, it's okay. Berapa maskapai? Ya kamu daftar. Ya nggak, bukan daftar. Oh. Berapa maskapai yang pernah kamu menjadi karyawan? Beneran udah jadi karyawan? oke. Berapa maskapai? Aku nggak tahu aku harus nyebut ini sebagai keberuntungan atau emang takdir aku, rezeki aku terbang itu ada di situ ya Mas Tommy. Karena Tapi banyak, setahu aku tuh bukan cuma iya. 1-2. Berapa maskapai? aku officially kerja di maskapai itu ada 3. Tiga Tapi maskapai. sebenarnya yang nerima aku tuh ada 6. Nah, Wow, dan semuanya luar atau ada lokal-lokalnya juga? Yang lokal cuma 2. kita jadi gini, sisanya internasional. yang internasional, let me just tell you, it's one of the biggest airlines di Dunia. di Middle dunia dan East. dia base-nya di Middle East. Udah ketebak Iya, lah Middle iya, East. iya. Mana-mana aja udah ketebak Banyak. lah ya. Cuma rata-rata Dia yang di dapat, sana. best airline segala macam itu kan Middle East ya. Benar, Nah, akhirnya oke. kamu dapet tuh di situ. Tapi kan udah enak ya. Jadi cabin crew walaupun memang male cabin crew. Terus keluar apa karena itu kah? Apa maksudnya why did you decided untuk selesai? Keluar. Exactly, because I think life is a journey, and the part of the journey is the self-discovery. Oke. And somehow you just want to live yourself genuinely, effortlessly, Iya. dirimu gitu loh. Itu kayak tersiksa ya. Aduh, masa gue pakai jas sih? Gue pengen pakai kebaya. Iya. Itu lebih maju. Tapi regardless apa professional work aku kayak di daily basis tinggal di negara itu emang berat ya. lebih men gitu loh yang ya. Karena it's well I never live there. Ya cuman istilahnya nyok business trip, tapi yang aku dengar juga ya pasti memang strict banget urusan kayak gini. iyalah. Kan, nggak bisa sembarangan. Strict, ya. Tentunya. oke. Nah dari situ setelah cabin crew itu udah shut itu semua, pindahlah kamu ke dunia pariwisata, maksudnya pindah ke hotel. Perhotelan. I never plan. Aku nggak pernah berencana buat Ah. jadi PR atau kerja di bidang yang lain. Yang aku pengenin sebenarnya terbang dan terbang dan terbang. Terus? Tapi Yang aku pakai pikirin kebaya gitu ya. pas waktu itu kan aku ngerasa pengalaman aku cukup banyak tuh. Aku udah yang mau 6 tahun gitu berpengalaman dan aku pede banget dong. Aduh, airlines mana sih yang Nggak mau nerima Iya, orang gitu bener-bener ya. mana sih? Experience. Artinya gini loh sebenarnya kan banyak orang kepengen jadi cabin crew, Iya. banyak orang kepengen bekerja PR menjadi hotel. PR di hotel berbintang 5 luxury. Iya. And then you get it just like that. Nah, tapi gini, berarti kan di sepanjang karir itu, tapi memang physically ya you need to be a man. Bener nggak? physically, You need to be a man. outfitly. Outfitly Iya, ya. iya, iya. Dan itu di dalam hati ngerasa ada yang nggak pas. Ya, dari situ aku juga terbentur sama realita ya. Kalau aku emang bener pengen pursue passion aku pengen jadi siapa aku
aku tahu lapangan pekerjaan yang menanti aku mungkin nggak bakalan Nggak sebanyak kalau aku ya udah Laki, bentuk nggak badannya, berekspresi. fisiknya. Oh, tapi gini, sebelum kita lebih lanjut ya, artinya karena tiap orang beda-beda ya kan? Ri? Iya. Artinya kamu nih sekarang udah officially, how do you call yourself? How do you define Angel. yourself? Angel. Who is Angel? Miss, Mrs. Berarti gini, Angel. kalau berarti kan gini, kalau dalam Indonesia kan nggak Gak ada yang he or untungnya she. ya, hebat Berarti, Indonesia tuh itu. let's say lah internationally, berarti now you would like to be referred of course as a she gitu dong. Dari dulu sih emang aku lebih suka dipanggil. Miss. Sama satu Miss lagi. Prezi dulu I mean gitu. for everyone yang kenal Iya. aku, yang bener-bener yang main tiap hari mereka Udah tuh tahu "Ya lah." ampun, ini orang ngondek banget sih. kok Panggilnya lebih pada dulu emang perempuan mau dipanggilnya aku." Neng ya. Mau jadi panggil Neng dari Iya, dulu. Nah, tapi gini, satu lagi juga. Berarti kan ini zaman sekarang ya banyak banget ya nggak sih? Ya. Kalau kita ngomongin gender, itu tuh udah nggak bisa, udah bukan cuman cowok sama cewek aja. Iya. Udah nggak bisa sesimpel male and female gitu loh. Nah, dengan semua kompleksitas ini, kamu itu ada di mana? Maksudnya, are you calling yourself I simply a woman? Or you are a trans? Ada yang juga gitu katanya kan. ya udah, tapi yang udah pasti kan misalkan tadi kita juga sempat bahas ya, kayak you're not a crossdresser for sure, karena kan this is you for a long time and for Finally, the next billion blossom years gitu ya. gitu kan. Akhirnya. Tapi apa? Kamu ada di mana berarti? Kamu Okay, when I was younger, Mhm. I was being told that me as a boy being feminine was a problem. Oh. oke. Until I realized my femininity has never been a problem gitu, has never been the issue. It was the old version of me. Yang isu jadi. It was the old version of me that I have to trust other people for telling me that I should be the person that I did not feel about gitu loh. Ya. Jadi aku tahu emang aku nggak bener-bener nggak apa ya telaah pelajari transgender ini apa sih. Bahkan sampai sekarang pun kalau kamu ada yang tanya kamu transgender ya, aku masih ada penolakan gitu. Oke. Bukan, aku bukan transgender, aku perempuan. Iya. Tapi Iya, emang iya. secara realistis karena aku dulu lahirnya di fisik laki-laki dan aku pengen jadi perempuan dan namanya ini transitioning. Ya udah. Scientifically. Ya berarti aku emang transgender gitu. Iya. Dan ini tuh apa ya lebih ke self acceptance aku sih. Benar. Emang dulu kan aku nggak pernah benar-benar punya privilege buat benar-benar ekspres kan karena sekarang. profesionalis Ya. secara profesional aku juga harus jadi laki ganteng maco ganteng pede Harus berpakaian layaknya pria gitu kali ya. Iya. Pokoknya karena Iya. kamu harus mewakili brand tersebut dan Betul. ketika kamu diterima di interview dulu juga, ya memang kamu waktu itu sebagai seorang laki-laki, physically sebagai seorang laki-laki. Okay, now that you are here, Transis. mimpinya apa? Like kita ngomongin professionally, are you gonna go back to the airlines and claim yourself as the female cabin I crew? am still working at the airlines. Nah, oke ini menarik. You're still working in the airlines. Nah ini menarik. Iya benar. Dan ini masih internasional ya? Masih Nah, internasional. pas aku masuk di airlines ini, aku ngerasa kok aku downgrade ya. Honestly. Oke, sebentar Jal. Ini harus dijelasin dulu. Jadi tadi kan kita sedikit cerita, biar nggak lost in translation. Iya. Jadi kan guru ngajar guru bahasa Inggris. dari Solo ke Jakarta ngajar bahasa Inggris. Iya. Habis itu Jadi jadi cabin crew, tapi di internasional dan best airlines. Benar. Dari cabin crew kemudian pindah ke hotel menjadi seorang PR. Hotel bintang Dari 5. hotel pindah lagi menjadi kerja sebagai cabin crew. Tapi Iya. di budget airlines gitu ya. Iya bisa dikatakan Kategorinya makanya budget dia bilang airlines. downgrade. Iya. agak. Tapi masih internasional. Nah itu pemikiran aku dulu. Dengan bodohnya aku mikir, kok aku kerja di airlines kayak gini. Iya kesombongan aku. Iya. Beda Ada dong. lah Bukan bodohan aku ya. momen-momen kayak gimana? Momen-momen sombong manusia iya, ada. Dia nggak Iya. sombong, congkak. Karena kan aku ngerasa aku pernah kerja di Iya. Five Star ini kan, Betul, jadi betul. PR gitu kan, yang pokoknya aku ngerasa Servisnya aku kan juga beda, Mak. Terus awalnya, gimana ya, masuk nggak ya, cobain nggak ya? Trolinya pasti beda. Iya terus tapi masuk. Masuk, pasti Kira kan. semudah itu mas. Udah itu.
Sudah itu. Tapi sebetulnya dengan penampilan kamu yang sudah begini. Belum, masih penampilan aku pas aku masih Oh, PR. gitu. Kan aku kita terimanya pas aku masih jadi PR. Berarti kan kamu diterima sebagai male cabin Male. crew. Nah, berarti sekarang nih masih nggak terbang mungkin karena memang lagi pandemi. Iya, Iya. So you're not flying because of the situation. Nah, begitu situasinya membaik dan Panggilan terbang lagi nih. Kemudian terbang lagi. Jadi emang dari dulu pas aku jadi cabin crew, katakan pas aku masih di Middle East ini ya, pas di Middle East pun kan aku harus pakai baju laki segala macam. Tapi pas di layover aku tuh aku suka Ganti baju. feminin lah gitu kan, nggak yang Pasti sepenuhnya ditembak perempuan. atau tidak cadarnya itu. Itu kayak 3/4 Iya, gitu ya. iya. Terus. Gitu-gitu. Nah pas aku udah balik terbang lagi, aku bisa kayak gini lagi gitu kan. Oh, jadi pas lagi apa namanya? Pas layover itu. Iya, pas di airline sekarang pun Ya, aku ya. ngelakuin apa yang aku dulu lakuin pas aku masih di Middle East itu Ya, kan. ya. Bukan di Middle East, pas di layovernya. Ya udah, terus They're fine. terus aku ngerasa semakin nggak ada batasan gitu loh. Oke. Dan orang tuh nggak ada yang ngejudge gitu. Iya, iya. Gak ada yang ngejudge itu mungkin juga nggak ngeh ya. Because Karena dia you perempuan look- banget. Makanya gue bilang. Well, I know you're a woman, but physically, I think you are a woman. Jadi mungkin Iya. banyak yang juga ngelihat kamu tuh juga nggak menyangka lah. Maksudnya Iya don't know dong. your- Lu lebih woman dari gue loh. Oh. Emang lo woman? Apa. Gak. This is about Angel now. Iya, makanya. Oke, berarti karena gini yang di kepala aku tuh kayak gini loh. Begitu nanti udah membaik terus kamu kerja lagi gitu kan. Nah gini, jadi airlines yang nge-hire aku sekarang ini airlines yang berasal dari negara yang Tetangga. mereka tuh against Oh, lebih open ya yang sekarang. against ini discrimination. Okay. So they will not discriminate you because of this. Dan mereka emang aku surprise banget dan seneng banget mereka tuh punya transgender crew. Like, oh my god. Oh yes. Akhirnya nanti rambut aku bisa kerosok. Akhirnya pakai seragam itu Ya, katanya. tapi kan sekarang udah zaman sekarang ini banyak banget ya perusahaan yang memang Betul. juga sudah apa ya istilahnya Lebih melakukan welcome, lebih open minded. dan bukan cuma di atas kertas, banyak kan ya perusahaan-perusahaan yang di atas kertas yang kita tidak menerima semua gender, Iya, menerima iya, apa, tapi iya. kan pada kenyataannya belum tentu. Iya. kayak Tuh, gitu. tapi ini That's good. terbukti ya. Dan dari sekian lama aku kerja di airlines ini, aku found out ini tuh airlines terbaik yang Ya, aku ya. kerja gitu. Ternyata ini dia. Iya, segala benefit yang aku punya, lingkungan kerja, Walaupun teman-temannya. dia dikategorikan budget airlines. Tapi dibandingin airlines yang sebelumnya, Oh yoi. Beda banget ya. aku ngerasa aku tuh bener-bener yang blessed gitu, Oke. yang Iya, Tuhan iya, itu bener. sayang banget sama aku gitu loh. Nah, Yang- kalau gitu, so you actually find a place already. Berarti kamu Iya. akan melanjutkan ini dan memang tapi berarti ada mimpi atau mungkin ini bisa jadi kenyataan sih ya kalau tahu tempatnya seperti ini. Iya. So one day you might actually go to work with a different uniform. Most probably. Nah, send us picture ya. Iya kan, iya Nanti kan. kita send us picture ya. Most probably, Oke. ya. Sama gini, karena sekarang sudah kita menggunakan istilah angel lah, transitioning, angel. udah 6 bulan pakai hormon. Ya. Nah, berarti kan sekarang juga udah mulai open di social media juga open. What is the hardest apa ya istilahnya? The hardest comments you receive dari temen-temen ya. Kalau comment. kadang nih, kalau stranger mah kadang ya udahlah ya they don't. Tapi sometimes even friends they're struggling to understand gitu kan. What is the I don't know the hardest comment you receive dari temen-temen that you're transitioning? Ada temen yang kayak gitu. Kalau gue sih nggak gue temenin. Ya ada aja loh. Ada. Kadang-kadang kan temen itu ada aja loh yang mereka just because they just don't understand gitu. Iya, ada nggak jual tapi? Nggak sih yang nyinyir-nyinyir itu yang malah dari komunitas aku sendiri, LGBTQ Oh, wow. itu sendiri, Oh, bukan gitu. teman transgender Iya, ya, iya. kayak Iya, lebih iya. ke teman-teman katakan gay gitu ya, yang Iya. ih kamu udah perempuan kok suaranya masih laki, yang gitu-gitu ya, yang Nyinyrawati ya. Malah kamu dapat Iya. jadi kamu dapat komentar-komentar itu dari sebenarnya Justru dari komunitas sendiri ya kan. yang itu sangat disayangkan sih. Maksudnya kita itu apa sih berdiri sebenarnya LGBTQ ada Q-nya kan Ada plus Q. ya dari sanalah gitu. Ada aja yang dikomentarin suara lah ini. Iya, dan Tapi tunggu sebelum masuk itu kan lu suntik hormon perempuan ya. Nggak merasakan apa sih namanya ada
si kalau hormon perempuan itu begini-begini tuh, Cil. Ya, naik turun. Lu merasakan itu nggak? Yang tiba-tiba Gua rasa iya kali ya kalau hormon. Lu aja makanya gue bilang sebagai perempuan feel aja. like up and down? Gitu. Oke, ngomongin soal hormon ya. Let's emphasize what this hormone. Disclaimer. Ya. I do not encourage my transgender Betul, friends to betul. start the hormones by doing self-medicate ya. Oke, Oh, do ya, not tuh. self-medicate. Do Do gitu ya. not self-medicate karena harus ada seorang profesional Dokter ya? yang tahu kondisi hormon kamu. Betul tuh. Ya. Tapi realistically banyak negara yang mereka tuh nggak punya endocrinologist. Ini ahli hormon. Oke. Yang ahli Oke, hormon. terangkan. Terangkan. Ahli Itu hormon. adalah ahli hormon. Karena aku privilege enough waktu itu ada di negara itu, jadi aku punya kesempatan buat tanya. Bertemu lah atau Dan sebenarnya untuk konsultasi. seorang boleh transition itu ada protokolnya. Oke, nggak bisa sembarangan tiba-tiba mau besok mulainya Iya. Hormon gitu. minggu Nggak depan bisa. gitu ya. Jadi harus ada sebenarnya harus ada psychologist Nah, tuh, yang benar. menentukan oh oke, You ready. officially kamu itu punya gender dysphoria dan kamu butuh transition. Ah. Bukannya oh enggak kayaknya orang ini ababil deh. Ntar tiba-tiba dia pengen di transition Apa lagi in lagi the future. trending kan lagi trending. Apa sih trennya gitu? Oh, iya. No, tapi itu make sense. Tapi Iya, memang sih, benar-benar. aku juga pernah baca juga bahwa dibutuhkan kayak evaluasi gitu Ya, ya, betul. untuk menentukan siapa atau enggak. Termasuk Oke. dukungan ataupun dampingan dari psikolog juga kan ya. Ya. Untuk lo kuat nggak Ya. nih hati dan Oke. jiwa raga lo. Kalau aku pribadi sih untuk Uh-uh. poin itu aku kayak nggak ngerasa butuh psikologis gitu. Soalnya aku ya udah aku matang. Emang kalau lo dari dalam Aku hati cuma Oke, Angel. Tapi bagus juga sih tadi disclaimer tadi. I think that's Yeah. good ya. That's important Betul. disclaimer. Ada nggak tapinya Hormon. hal-hal lain yang mungkin maksudnya ya seputaran transitioning yang mau kamu share ke teman-teman gitu loh dari Oke. pengalaman kamu sendiri. perubahan-perubahan apa? before you start the transition journey, kamu tuh harus bener-bener mateng gitu loh. Kamu harus tahu kamu tuh transition buat apa sih? Untuk apa? Untuk apa sih? Buat dirimu. Nah, Seorang Angel untuk apa? Ya, buat aku kan dari segala histori aku emang punya gender ini dysphoria. udah pengen menyeruak sekali ini Angel Nah, ini. karena ini menarik kan gini. Emang ada ya orang memutuskan transitioning itu untuk Oh, ada juga Adin. misalnya gay boy. Nah, Oke. Dia sebenarnya dari kecil juga nggak ngerasa dia tuh perempuan. Iya. Nah, Terus dia ngerasa dia mulai kayak cross dressing jadi Nah. cewek dan dia ngerasa dia mulai dapat perhatian dari laki lebih gitu. pada saat dia berdandan. sama Iya, itu. terus dia keterusan lah transition oh, oke. dan dia Tapi transition buat dapat perhatian laki. Nah, hanya Gitu ya. itu. Oke. Kayak gitu. Ya aku nggak nyalahin sih kalau punya alasan kayak gitu. Tapi buat aku It you has to will be really untuk- feel happy Iya. when you Iya, benar. think that you are a woman gitu. Bener. Jadi Tapi itu sekali lagi make sense. Betul. Karena kalau gue mikirnya kayak gini kali ya. Oke, if I'm doing something for myself, it doesn't matter whether I have the Iya. attention. Tapi if I'm happy, then I'm happy Iya. by myself with myself. Kayak gitu. Happiness is you, gitu kan? Iya. It doesn't define the other person. Tapi ini atau pertanyaan kepo satu-satunya yang gue punya. Apa? So how's relationship issue now after Yeah. transitioning? The only kepo questions I have ya. The relationship So issue. relationships now feel Bagaimana tuh? more. Apa gimana? this is the thing I never thought before. Aku tuh nggak pernah nyangka ya sejak aku upload foto-foto aku yang udah cantik. Cuan, ya kan? Kok bisa dapet DM? Ya menurut Gana, maksudnya itu gimana? Maksudnya aku itu Meledak sesuatu yang ya. Meledak iya, pasti bukan kan? yang aku expect sebelumnya gitu loh. Terus yang ya udah kayak diajak kenalan, diajak jumpa. Tapi dari segala observasi aku pria-pria, aku Yang nyebutnya muncul di DM Hidung itu. belang, oh salah. aku nyebutnya trans admire guys. Oke. Oh, wow. Trans admired guys. Hai. Ya. Oke. Dulu awalnya aku pikir yang suka trans itu gay gitu. Tapi Oh, not really. surprisingly tiap Yes. semua yang aku tanya pria-pria yang ngajak kenalan aku ini yang aku date segala macam, mereka nggak mau disebut gay. Enggak, gue laki kok, gue suka sama cewek. Ya. Gue But they know suka that you're trans. lu karena bentukan Kalau lu perempuan. cewek. Oh, tuh Ya, kan. ya.
Tapi kan gue punya sesuatu yang berbeda. And they don't mind gitu kan. Terus mereka ya bilang iya karena aku penasaran aja awalnya, tapi setelah aku jumpa trans sebelumnya, aku jadi suka sekarang gitu. I see. Another story yang kita nggak pernah denger kan, nggak tahu harus denger dari langsung dari orangnya. Oke. Tapi ada downside-nya juga. Dari semua pria ini, kebanyakan yang ngajakin kenalan aku, atau mungkin karena aku ada di Bali kali ya. Bule. Bukan masalah etnisitinya sih, tapi kebanyakan dari mereka tuh ya mereka cari dari aku tuh fun gitu loh. Yang terpatri di otak mereka itu transgender itu apa ya, fetish mereka gitu, pemuas seksual mereka, so they objectify us gitu. And that's not what you're looking for sure ya kan? Yeah, not at all, and that's really apa ya, disheartening gitu loh. Ada yang beberapa seperti itu, mereka mungkin mencari experience juga kan. Dan di luar sana mereka yang apa mungkin disebut kayak transfobik atau segala macam, tapi masih nge-DM aku, dan nggak satu dua lah yang udah beristri. Well, whatever it is, I hope jadi ya. the object of their affection. Ya kalau di object of affection malah seru ya. Awalnya oh my gosh, like straight guys, really? Kayak itu sesuatu yang gay guys kayak craving gitu loh. Ya bener. Tapi kan tampilan ada perempuan mah. Once you become a woman and then when guys objectify you like that. Oh iya, nggak seru lagi. No. Honestly, it's not fun gitu loh. Wow, I think not everyone, I agree with you. Not everyone as lucky as you. Kayak kalau dengar dari cerita tadi adalah keluarga udah tahu, not necessarily terima, tapi udah tahu. Temen-temen juga yang deket kayaknya juga support. Dan nobody's really actually shocked kok. Tapi kalian berarti punya komunitasnya dong, komunitas yang saling support. Di Bali ini belum begitu aku dapat sih, cuman aku dari kayak sosial media kenal, ngobrol-ngobrol. Wow, seru banget ya. Mas lebih yang lebih seru lagi gak? Kalau lo ngerasa hidup lo udah seru kayak dengerin hidupnya Angel kayaknya seru banget gitu kan. Kalau mau seru lagi, kita siap untuk masuk ke permainan jujur atau cabe. Nah, jujur atau cabe. Mana cabenya Riri? Mana pertanyaannya? Sebentar, ini adalah pertanyaan untuk Angel. Terus ini buat kita Tom. Terus sebentar. Bintang tamunya adalah Cabe Jablay. Aku paling takut loh sama cabe, kayak bakalan ku jawab semuanya nih. Aku juga. Dia mah nggak apa-apa makan cabe sebenarnya. Kita terangin ya sekali lagi. Kalau yang baru pertama kali nonton Tom dan Riri mungkin belum tahu kalau jujur atau cabe ini terinspirasi oleh Truth or Dare. Simple kok, tinggal dijawab aja pertanyaannya. Kalau nggak mau, ya dimakan cabenya. Oke? Betul. Yap, kita mulai langsung. Bagaimana, siap Angel? Silakan Angel. Coba diambil bolnya. Bolnya ambil sendiri, baca sendiri. Cap cip baca yang keras. Show us your hidden talent that most people don't know. Show us your hidden talent that most people don't know. Selain tentunya menjadi mau bolak-balik sebagai cabin crew ya. Aku sih ekspresif banget ya, apa yang aku bisa lakuin selalu aku taruh di sosial media. Ada hidden talent nggak? Aku senang banget gambar. Oh iya. Gambar. Bisa. Coba ada kertas. Siapkan. Ada kertas, pensil. Ini ala-ala lagi disco ya Mas. Kayak zaman dulu dong. Coba. Oke. Udah, kasih lihat. Tunjukin. Ini kan kita dalam hitungan detik, berarti less than 1 minute loh Angel bikinnya loh. Tuh. Jeng. Ini nggak mirip ya? Mirip kan? Dia bisa menggambarkan high cheekbone lo itu loh. Oke. Ini nggak ada pertanyaan mengenai talent ke gue kan? Gue seriously no talent. Lo bisa talent marah-marah loh. Silakan Tommy. Aduh, jangan pakai talent. Cabe. Gue curiga sama kertas besar. I'm so not eating the cabe. Ayo baca yang keras. Oke. Door. Berikan HP kamu dan biarkan Tommy atau Riri buka browser history dan lihat 3 website terakhir yang dibuka. Sini loh. Kenapa? Pornhub. Buka, kita lihat. Iya, gue nggak hapus.
makanya Iya, apa? maksud gue kan kalau misalkan gue hapus nanti lo merasa gimana kan? Tuh. Apa Jal? Legong room Sofitel, gamelan meeting room Sofitel. Pintar banget strateginya. Gak asik. Serius gue gak mau. Loh, sebentar. Pertanyaannya adalah 3 terakhir kan? Iya. Itu 2 doang loh. Nggak, karena gue rajin ngapus. Iya nggak fair loh. Tapi yang pertanyaannya itu Itulah kan. Aduh. kecerdasannya yang belum Oke. ada lawan. Ini Angel lagi. Nggak bisa kamu dong. Iya. Kan kita berdua. Kalau Sekarang Angel lagi. yang tamunya harus 2 kali. Iya dong. Oh God. Cantik. Oke. Dia udah mau baru tuh. Gak bisa dong. Oh bisa. Nah. Hal yang paling laki masih kamu lakuin, let Riri and Tommy scale 1 to 10 seberapa laki kamu? Hal yang paling laki. Yang masih bukan dilakukan. Angkat galon. Gitu. Angkat galon mah perempuan juga. Enggak, sorry turun dulu. Tapi hormon itu ngebikin upper body kita jadi lebih lemah loh. Kan? Oke. Terus ini lebih kuat. Iya, I wonder why. Jadi hal paling laki yang masih lo lakukan. Udah nggak ada. Naik motor, tapi cewek juga naik motor. Mungkin naik motornya tadinya gini, sekarang gini nggak? Iya bener sih. Nggak ada. Berarti nggak ada nih. Nggak ada. Ayo jujur. Dia seperti yang tadi udah dijelasin. Enggak, dari dulu kan Dari, emang aku dari iya. kecil emang udah. kan, aku nggak pernah. Gue rasa kalau jodoh-jodoh bilang, katin bang, berat. Atau lo kalau Iya. jangan-jangan kayak gini terus begitu di jalan gitu kan, begitu dipepet dikit, wah, gitu. Enggak sih kalau misalnya aku main sama temen aku cewek dan misal katakan contoh kasus ya, kalau malam-malam Ada yang isengin atau apa? dia kayak aku kasihan dia naik motor gitu kan. Terus aku yang bawain motornya biar dia naik mobil oke, gitu oke, kayak oke. gentleman. You're aku. still- Itu masih itu adalah perbuatan paling laki. Ya. Tapi that's a good. In a gentleman way ya. It's a good way. Dan, Iya. Tapi gue percaya juga sih kalau tiap orang cowok atau cewek, there is a gentle side of iya. them. Ngebantuin teman atau Itu apa. adalah yang manly. Emang dia udah lah, Nah, dia udah tidak ada sisa-sisa kelaki-lakiannya. Iya, All asik woman. aja. Coba Riri. Oh ya, sorry. Kenapa sih? Kita punya tahu. Jadi kalau makan cabai nggak apa-apa ya. Wow. Baca. Introduce yourself as opposite gender with voice and act. Cicai kalau ini mah. Halo, saya Riri. Kenalan dong. Tapi tuh, menurut gue, Riri pun kalau telepon doang sering dipikir laki. Ya halo, Iya. selamat siang mas, sering Pak dulu dong, Pak dulu. Pak. Selamat siang, Ya, Pak. tapi emang kenyataannya gitu kan. Selamat siang, Pak. That's Iya. easy. Begitu gue bilang, saya bukan bapak-bapak, Mbak. Oh, maaf, Mas. Nah. Ya udah. Tapi terima kasih ya. Terima kasih, Angel. Thank you for coming to the show. Senang banget karena ini juga sesuatu yang baru. I think this is the first time ya. We interview a trans woman and it's a Yeah. pleasure, it's an honor. Betul. Semoga perjalanannya Angel, you know, it's gonna be Smooth. even better and better. Yeah. Oke. Very much. Dan apapun itu, kalau ternyata lo juga masih punya banyak hal yang mau diceritain, kasih tahu dong sama Tom and Riri. Iya Taruh di dong. komen, ngomongin ini, undang siapa, kasih tahu sama kita. Nah, Oke? jangan lupa makanya Tommy Ri-nya tuh di-subscribe, di-like, di-share juga boleh kok. Iya, ya kan? oke. Sampai ketemu di Tommy and Riri show berikutnya ya. Thank you Angel ya. Thank you, Angel. Bye. Hai semuanya, nama aku Angel. Jangan lupa selalu tonton Tommy and Riri Show di YouTube channel dan jangan lupa buat subscribe and give likes. Thank you.